Cerpen 3. Persahabatan sejati. Andi dan Budi adalah dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan sejak kelas 1 SD. Mereka seperti siang dan malam, sangat berbeda tapi saling melengkapi. Andi berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah pengusaha sukses dan ibunya seorang dokter. Mereka tinggal di rumah besar dengan halaman luas. Andi anak yang cerdas, percaya diri, dan sedikit perfeksionis. Ia selalu ingin yang terbaik dalam segala hal. Rambutnya rapi, seragamnya selalu bersih dan rapi, sepatu selalu mengkilap. Budi sebaliknya, ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang ojek dan ibunya tidak bekerja karena sakit-sakitan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil. Budi adalah anak yang pendiam, pemalu, tapi sangat baik hati. Ia sering datang ke sekolah dengan seragam yang sama karena hanya punya 2 setel. Sepatu sekolahnya sudah berlubang di bagian depan. Banyak teman sekelas yang heran kenapa Andi yang populer dan keren bisa bersahabat baik dengan Budi yang pendiam dan sederhana. Andi, kenapa kamu berteman dengan Budi? Dia kan tidak punya apa-apa. Teman denganku saja. Orang tuaku bisa ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri, kata Reno, anak orang kaya lainnya di kelas mereka. Andi menatap tajam Reno. Budi adalah sahabatku. Dia baik, jujur, dan selalu ada untukku. Itu lebih berharga dari apapun. Kamu tidak boleh menilai orang dari hartanya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengejek Budi lagi di hadapan Andi. Persahabatan mereka diuji saat kelas 6. Ada lomba cerdas cermat antar sekolah dengan hadiah beasiswa penuh ke SMP favorit. Setiap sekolah hanya boleh mengirim 2 siswa terbaik. Bu Guru mengumumkan, yang mewakili sekolah kita adalah Andi dan Budi. Selamat. Andi sangat senang, tapi ia melihat Budi justru terlihat cemas. Bud, kenapa kamu? Harusnya kita senang, kata Andi. Andi, aku tidak yakin bisa menang. Kamu lebih pintar. Aku takut mengecewakan sekolah. Mungkin lebih baik aku mengundurkan diri dan diganti teman lain yang lebih pintar, kata Budi dengan suara pelan. Andi menggenggam bahu sahabatnya. Budi, kamu dipilih bukan tanpa alasan. Kamu pintar dan rajin. Kita akan berlatih bersama. Aku percaya padamu. Sejak hari itu, Andi dan Budi berlatih setiap hari. Andi yang biasanya belajar di rumahnya yang nyaman, kali ini memilih belajar di rumah Budi yang sederhana agar sahabatnya lebih nyaman. Andi, maaf ya, rumahku kecil dan sederhana, tidak seperti rumahmu, kata Budi dengan malu-malu. Budi, rumah bukan dinilai dari besar atau mewahnya. Rumahmu hangat dan nyaman. Ibumu baik sekali, selalu menyediakan teh manis untuk kita. Aku senang belajar di sini, kata Andi tulus. Hari lomba tiba. Mereka berdua sangat gugup. Kompetisi berlangsung ketat. Ada 8 sekolah yang berkompetisi. Di babak final, pertanyaan terakhir dilontarkan. Andi dan tim dari SD Harapan Bangsa sama-sama memencet bel. Ya, tim dari SD Cendekia, kata juri menunjuk Andi dan Budi. Andi yang lebih percaya diri sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tapi ia melihat Budi juga mengangkat tangan, menandakan ia ingin menjawab. Budi, kamu jawab, bisik Andi. Tapi kamu lebih pasti, Andi, bisik Budi. Tidak, ini kesempatan kamu. Aku percaya padamu, kata Andi tegas. Tim SD Cendekia, siapa yang menjawab? Tanya juri. Budi yang akan menjawab, Pak, kata Andi dengan jelas. Budi menarik napas dalam. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua yang mereka pelajari. Lalu dengan suara agak gemetar, ia menjawab pertanyaan itu dengan lengkap dan benar. Benar, selamat untuk SD Cendekia. Kalian adalah juaranya, teriak juri. Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Andi langsung memeluk Budi. Kamu hebat, Bud. Aku bangga padamu. Budi menangis. Terima kasih, Andi. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa. Di podium pemenang saat menerima piala dan beasiswa, Andi berkata ke mikrofon, terima kasih, tapi kemenangan ini bukan hanya karena kami pintar. Ini karena kami percaya satu sama lain.
Sahabat sejati tidak melihat dari mana kamu berasal, tapi siapa dirimu. Budi adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya. Budi tersenyum sambil menghapus air mata. Ia tidak menyangka memiliki sahabat seperti Andi yang tidak pernah memandang rendah dirinya karena kondisi ekonomi. Sejak hari itu, persahabatan mereka semakin erat. Mereka sama-sama masuk SMP favorit dengan beasiswa. Andi selalu membantu Budi jika ada kesulitan, dan Budi selalu mengingatkan Andi untuk tetap rendah hati. Saat SMP ada kejadian yang menguji persahabatan mereka lagi. Ayah Budi mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan sangat mahal. Keluarga Budi kebingungan. Tanpa sepengetahuan Budi, Andi meminta bantuan kedua orang tuanya. Orang tua Andi yang sudah lama mengenal Budi sebagai anak yang baik dan sahabat terbaik anaknya dengan senang hati membantu biaya pengobatan. "Pak Bu, tolong jangan bilang ke Budi kalau ini dari kami. Budi pasti tidak mau terima karena gengsi. Katakan ini dari program bantuan sekolah atau yayasan," pinta Andi. Orang tua Andi tersenyum bangga pada anaknya yang punya empati tinggi. Ayah Budi sembuh. Keluarga Budi sangat bersyukur dengan bantuan yayasan yang tidak mereka mengerti dari mana asalnya. Bertahun-tahun kemudian, saat mereka sudah kuliah, Budi tidak sengaja mengetahui kebenaran itu dari ibu Andi. "Andi, selama ini kamu..." Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya, air matanya mengalir. "Bud, kita sahabat. Apa yang aku lakukan adalah hal yang wajar. Kamu pasti akan melakukan hal yang sama untukku," kata Andi sambil memeluk sahabatnya. "Terima kasih, Andi. Aku akan membayar semua kebaikanmu. Suatu hari nanti aku janji akan membalas semua ini," kata Budi. "Kamu sudah membayarnya, Bud. Dengan selalu ada di sisiku, dengan persahabatan tulus kita, itu sudah lebih dari cukup." Mereka berpelukan, dua sahabat sejati yang dipertemukan oleh takdir, disatukan oleh ketulusan, dan diperkuat oleh ujian kehidupan. Hingga kini, Andi dan Budi masih bersahabat baik. Andi menjadi pengacara sukses, dan Budi menjadi guru yang mengabdi di kampung halamannya. Mereka membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas ekonomi, tidak pudar oleh waktu, dan akan selalu bertahan menghadapi badai kehidupan.